Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suci Andriani MKOM yang sudah mempercayai kelompok kami untuk mendiskusikan tema ISO. Bersama saya Pradiyoktia Ningsih, Saya Pesta Cici Dupliana Nababan, dengan saya Seratina, Dan saya Rizky Nugraha. Dengan saya Willy Arya. Dengan saya Abdi dan Tori. selamat menyaksikan. Sejarah ISO atau sering disebut dengan International Organization for Standardization adalah suatu sistem penjamin mutu yang paling mapan dan paling banyak digunakan oleh lembaga-lembaga di dunia adalah sistem penjamin mutu ISO. Istilah ISO berasal dari bahasa Yunani, yaitu ISOS, yang berarti sama atau standar. ISO berdiri pada tahun 1947, yang bersifat organisasi non-pemerintah, yang berpusat di Jenewa, Swiss atau Prasetya 2004, yang mana sejarah tentang sistem penjamin mutu ISO berawal dari kondisi Perang Dunia Kedua yang ingin mendapatkan bahan peledak dengan standar mutu yang bagus. Kemudian, pada akhir tahun 1960, dibuatlah standar sistem mutu AQAP atau Allied Quality Assurance Fabricator yang dikembangkan dari standar-standar sebelumnya. Lalu pada awal tahun 1970-an, Inggris mengembangkan lebih lanjut seri AQAP dan disebut dengan Devstan 05 series oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pada tahun 1979, ini pula pemeriksaan pihak ketiga yang merupakan karakteristik ISO 9000 yang mulai dikembangkan. Dan pada tahun ini, ISO Inggris yaitu British Standard Institute atau BSI menyerahkan proposal untuk pembentukan komisi teknik baru dengan nomor ISO atau TC 176. Dan pada tahun 1987, seri standar ISO 9000 telah dipubliskan. Kemudian, definisi ISO atau organisasi standar internasional dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi internasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. Sini kami akan membahas tentang jenis-jenis ISO. Yang pertama ada ISO 9001, yaitu suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. ISO 9001 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001 bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk yang ditentukan oleh pelanggan atau organisasi. Adapun manfaat dari ISO 9001 ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi persyaratan kepatuhan hukum, kemudian meningkatkan terhadap pengendalian manajemen risiko, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan. Lalu ada ISO 14000, yaitu seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Adapun manfaat dari ISO 14000, yang pertama adalah untuk menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan, kemudian mengurangi dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Lalu untuk dapat mengurangi kecelakaan kerja, kemudian memberikan jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya saya menjelaskan ISO 22000 dengan standarisasi Food Safety Management System. ISO 22000 ini dikeluarkan pada tahun 2015 yang ditujukan pada organisasi yang berada dalam rantai makanan atau perusahaan yang memproduksi makanan agar terdapat standar internasional yang harmonis pada makanan tersebut. Contoh pengimplementasian ISO 22000 ini di Indonesia,
Contohnya bisa kita lihat pada Selly Sour Group yang memproduksi makanan yogurt beku di Indonesia. Jadi manfaat penerapan ISO 22000 ini yang pertama dapat meningkatkan proses internal secara berkesinambungan. Yang kedua, memberikan kepercayaan diri pada perusahaan bahwa praktik dan prosedur dalam perusahaan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan yang ketiga, dapat menjamin seluruh tahapan supply chain demi menghindari bahaya dalam safety food. Selanjutnya ISO 27001 yang dirilis pada tahun 2013 yang merupakan standar internasional yang diakui secara global untuk mengelola resiko terhadap keamanan informasi perusahaan. Jadi perusahaan yang menerapkan ISO 27001 yaitu Bank Sentral Asia. Jadi manfaat yang didapat, perusahaan jadi lebih terbantu dalam manajemen keamanan informasi, sehingga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi perusahaan dapat terjaga dengan sangat baik. Jadi, ada dua faktor pentingnya ISO pada perusahaan. Yang pertama, faktor internal. Jadi, perusahaan ini memiliki kontrol dalam keamanan informasi. Dan yang kedua, faktor eksternalnya, lebih dinilai aman serta dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang sangat baik. Jenis ISO selanjutnya itu ISO OSHA 1800. ISO OSHA 1800 adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan yang menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, pemilik usaha, pelanggan, tamu, supplier, atau pemasok yang melakukan aktivitas di mana proses kegiatan perusahaan tersebut berlangsung. Adapun beberapa manfaat dari OSHA 1800. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan melalui pengiriman produk. Yang kedua yaitu mengurangi ongkos-ongkos operasional dengan mengurangi kehilangan waktu kerja karena kecelakaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada jenis ISO yang namanya ISO SA 8000. ISO SA 8000 adalah sebuah program sertifikasi swasta sukarela yang telah disusun oleh organisasi non-pemerintah Social Accountability International atau SAI yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Adapun beberapa manfaat dari ISO SA 8000. Yang pertama yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan sesuai dengan perikemanusiaan berdasarkan pada norma-norma sosial. Yang kedua yaitu komitmen terhadap standar-standar sosial dan etika akan membantu perusahaan untuk menarik tenaga kerja yang terlatih dan terampil serta dapat mempertahankan para pekerja. Yang ketiga yaitu manfaatnya komitmen perusahaan untuk kesejahteraan karyawan akan meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap perusahaan. ISO 16949 mendefinisikan persyaratan sistem manajemen mutu untuk desain dan pengembangan. Manfaat-manfaat yang dapat dari ISO 16949 adalah: yang pertama, ada sebagian besar proses kendaraan. Sertifikasi merupakan persyaratan wajib yang diakui secara internasional. Yang kedua, ada spesifikasi yang didasarkan pada ISO 9001 dan mendorong pendekatan proses. Dan yang ketiga, ada untuk pemasok ke sejumlah produsen kendaraan yang berbeda. Yang keempat, ada mendorong pendekatan proses. Dan yang kelima, ada sertifikasi dapat memberikan kepercayaan tambahan dan konsistensi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam sumber global. Selanjutnya ada standar, ini menawarkan pelanggan kepercayaan tambahan konsisten untuk semua pihak yang berkepentingan dalam sumber global. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas dan produktivitas produk. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dari kegiatan-kegiatan terkait lainnya, dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standarisasi internasional. ISO itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Greek
ISO yang mempunyai arti semua atau equal. Dari kesimpulan itu ada jenis standar ISO. Yang pertama ada ISO 9001, yang kedua ISO 14000, yang ketiga ISO 22000, yang keempat ada ISO 2701, yang kelima ada OHSAS 18001, yang keenam ada SA 8000, yang ketujuh ada ISO atau TS 16949. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya akhiri presentasi tema ISO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.